Halo Cancer, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah reading timeless dan update energi ketika kamu nonton ini. Jadi kapanpun kamu nonton ini adalah waktu kamu terbaik mendapatkan pesan ini ya. Kita lihat apa yang perlu kamu tahu saat kamu menonton reading ini. Oke, ini berbicara tentang spiritualitas, bisa bicara juga tentang ekspresi kreatif kita, bisa juga berbicara tentang kenyamanan kita sama diri kita. Yang ini bisa berarti kabar, bisa berarti komunikasi. Kamu menerima semacam surat, semacam email, sebuah konfirmasi, atau ada orang yang mau berkomunikasi sama kamu. Bisa jadi ini kayak semesta mau berbicara sama kamu ya dengan momen hidayah, atau tiba-tiba kamu mengerti sesuatu, atau semesta mengirimkan tanda-tanda lewat misalnya sesuatu yang kamu temuin di sosial media, di home Instagram kamu, TikTok kamu, YouTube kamu, kayak semesta berkali-kali mengkomunikasikan hal yang sama. Dan kartu ini berbicara tentang, ini juga berbicara tentang pesan ya. Saya melihat gini, ada orang yang mau berkomunikasi sama kamu, atau semesta sedang berusaha kayak berbicara sama kamu, tinggal masalahnya kamu notice atau enggak. Oke, di sini ada temperance. Temperance itu pertama kartu transformasi, lalu yang kedua kartu healing, lalu berbicara tentang divine intervention dan berbicara tentang praktikal ya, melakukan hal-hal yang praktikal gitu, mempertimbangkan sebelum mengambil langkah, menganalisa, melihat dari berbagai sudut. Jadi ada healing, ada transformasi, ada hubungannya dengan perjalanan spiritual kamu. 7 angka 7, Seven of Swords di komunikasi. Ada keengganan. Mungkin ada orang gitu ya yang tadinya ada di hidup kamu. Terus entah gimana caranya kalian udah nggak berkomunikasi lagi. Misalnya pertemanan gitu yang kalian berteman, terus kayak seiring berjalannya waktu kayak kalian terpisah aja gitu karena ya udah gitu, sama-sama dewasa, punya preferensi masing-masing, nggak terjadi apa-apa, tapi kayak kalian menempuh jalan masing-masing. Terus saya melihat ada komunikasi dengan orang ini. Oke. Saya melihatnya gini, orang ini signifikan di hidup kalian dan sangat mungkin ada sesuatu yang terjadi karena di sini ada stars ya, ada healing energi. Di sini juga ada healing. Orang ini mau datang kayak memulihkan apa yang terjadi di masa lalu atau berusaha menyambung kembali gitu. Kalau misalnya terjadi sesuatu ya, entah itu pertemanan, entah itu mantan pasangan, ada pemulihan energi di sini. Lalu yang kedua, kalau misalnya nggak terjadi apa-apa nih, kalian kayak mencoba nih berkomunikasi kembali, kayak catch up gitu. Gimana kabar? Selama ini gimana aja, kok kita kayak nggak pernah ngobrol lagi, nggak pernah ketemu lagi. Tapi lebih berat ke energi pemulihan ya. Pemulihan karena terjadi sesuatu di waktu lampau. Dan gini, di sini saya lihat ada manifestasi ya. Berbicara karena di sini ada spiritualitas juga, kayak kalau kalian sedang mengerjakan sesuatu atau sedang mengusahakan sesuatu gitu ya, membangun sesuatu, kalian bisa expect itu berprogres ke arah yang lebih baik ya, karena di sini ada Queen of Wands dan di sini ada Temperance, transformasi ke arah yang positif, ke arah yang kalian mau. Karena Queen of Wands itu energi kepercayaan diri, dia juga ahli di bidangnya ya. Dan ketika Queen of Wands itu kan uh, fase fase evolusi tertinggi ya, King sama Queen itu udah evolusi tertinggi di Wands, di energi Wands. Dan ketika Queen of Wands itu apapun yang dia kerjakan itu kayak bagus gitu, kayak orang udah tahu itu dikerjakan sama ahlinya, orang yang kompeten di bidangnya. Dan juga dia magnetik, dia bisa mengundang realita yang dia mau. Dan makanya saya bilang dia bisa mewujudkan, dia mengerjakan sesuatu dan dia bisa membawa itu outputnya menjadi seperti yang dia mau. Ya, ya dikonfirmasi ya. Ini Five of Wands. Orang ini yang tadi saya bilang mau datang lagi, ada terjadi di masa lalu ya di antara kalian. Mungkin perbedaan pendapat, kalau misalnya pertemanan ya, perbedaan pendapat, perbedaan cara memandang hidup, mungkin
bisa pasangan juga sih. Dan dia mau datang lagi untuk memperbaiki apa yang terjadi masa lalu, kayak ayo kita berdamai. Kenapa sih kita nggak bisa baik-baik lagi? Dulu kita mulai juga baik-baik kan, pertemanan kita baik-baik, kenapa kita terpisah gitu. Oke, sebagian dari kalian ini terkonfirmasi bahwa yang mau datang itu mantan pasangan, karena di sini ada king dan queen. Di reading terakhir saya, Sagittarius itu mendapatkan pesan yang sama ya, bahwa ada orang dari masa lalu. Mungkin kalian berhubungan dengan Sagittarius, atau kalian punya placement Sagittarius di natal chart kalian. Di sini saya melihat ada king dan queen once. Saya bilang ketika ada king dan queen dari elemen yang sama, itu berbicara tentang divine counterpart ya. Atau bisa jadi kalian dealing sama fire sign, Leo, Aries, Sagittarius. Oke. Atau gini, saya melihat kalian juga manifest gini loh. Kalian kayak pakai law of attraction untuk manifest komunikasi kembali sama orang ini. Ya, di sini ada Three of Pentacles. Three of Pentacles itu adalah kartu kerjasama, kolaborasi, kompromi dalam sebuah hubungan, gak cuma hubungan romantis ya, segala macam hubungan, kerja, pertemanan, keluarga. Tapi karena ada di sini ada Five of Wands, ada sesuatu terjadi kayak gesekan, tabrakan, beda pendapat. Oke, panas ya teman-teman. Oke, saya mengerti. Di waktu lampau ada yang pergi ya. Karena di sini dalam hubungan ini ya, apapun itu, ada sesuatu konflik. Karena di sini ada Five of Wands, Seven of Wands. Ada yang berusaha mempertahankan egonya gitu. Karena yang salah satu kayak melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang melukai egonya. Terus nggak terima, terjadilah beda argumen, bertengkar. Lalu ya udah yang satu, aku bodo amat, aku mau pergi, nggak usah komunikasi lagi sama dia, putus aja sama dia. Kayak aku nggak terima diginiin, semacam itu ya. Karena Three of Pentacles ini harusnya kartu yang vibe-nya positif ya, dimana ketika ada dua atau lebih orang itu berkolaborasi harusnya menghasilkan sesuatu yang positif. Tapi karena ada energi lain, Five of Wands, Seven of Wands, jadinya orang-orang yang ada dalam situasi itu beda pendapat, berargumen, dan ada apa ya gini, ada semacam kegundahan di hati, kayak sambut gak ya komunikasinya, aku iyain gak ya untuk komunikasi lagi atau bertemu lagi sama orang ini, kayaknya waktu udah cukup lama berlalu gitu, aneh gak ya kalau komunikasi lagi atau ketemu lagi, semacam itu aku melihatnya. Tapi gini, setiap orang di hidup kita itu kan, tadi menyambung dengan kartu spirituality di sini, setiap orang di hidup kita, efeknya menyenangkan maupun tidak menyenangkan, mereka itu katalis buat evolusi jiwa kita gitu. Mungkin ketika peristiwa itu terjadi kita nggak ngerti, tapi ketika udah berlalu, kita udah jadi orang yang beda, kita bisa lihat, oh orang itu mengajarkan ini loh buat aku, oh orang ini melakukan itu untuk men-trigger aku supaya aku jadi lebih baik, lebih dewasa, atau berevolusi, atau punya self love, semacam itu ya. Jadi kalau misalnya kayak masih ada sesuatu yang mengganjal gitu, ini pesan dari semesta bahwa kalian udah jadi orang yang berbeda. Kenapa? Kalian masih menyimpan kayak rasa marah itu, dendam itu, padahal waktu sudah berlalu. Dan kalian sudah melewati banyak hal. Kenapa satu peristiwa itu masih mengganjal di hati kalian? Believe in the impossible. Pertama, aku melihat kartu ini kayak gini. Yang tadi aku bilang, ketika kalian membangun sesuatu, mungkin ada masanya kalian kayak pesimis gitu. Ini berhasil nggak ya? Ini akan berprogres nggak ya? Aku mau mengingatkan sama kalian. Kalian adalah energi king dan queen of wands. Nggak masalah kalian laki-laki perempuan. Energi kalian itu magnetif dan kompeten. Jadi ketika kalian melakukan sesuatu, cuman masalah waktu, itu akan menjadi realitas seperti yang kalian mau. Cuman kadang kecepatannya itu gak selalu seperti yang kalian mau ya. Tapi gini, ketika kartu ini muncul, percaya hasilnya itu akan seperti yang kalian mau, dan semuanya itu indah pada waktunya. Lalu yang kedua, ketika orang ini datang, mungkin kalian juga gak percaya gitu.
wow, dia datang lagi ke hidup aku setelah sekian lama berlalu, setelah aku manifest dia ke realita aku ya. Untuk kalian, sebagian dari kalian yang berusaha memanifest kembali dengan orang ini. Dia mau jatuh 2. Time to give rather than take. Memberi ya, jangan lupa memberi. Memberi itu nggak cuma melulu bentuk uang, bisa memberi waktu, memberi tenaga, kalau ada yang membutuhkan. Lalu kalau misalnya kamu khawatir, kayak apakah kamu akan baik-baik aja, keluarga kamu akan baik-baik aja, orang-orang, teman-teman yang kamu sayangin akan baik-baik aja, everything is going to be okay, you and your loved ones are safe, orang-orang yang kamu sayangin akan baik-baik aja. Dalam situasi seperti ini ya, corona seperti ini, mungkin ekonomi lagi sulit, kayak orang-orang juga lagi kayak kesulitan ya melewati masa pandemi ini. Tapi kamu dan orang-orang yang kamu sayangin dalam perlindungan semesta. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.